Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadat wal ghadat salatan taftahu lana biha babal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 27. Adapun syarat sah akad. Syarat sah ada 8 perkara. Akadnya yang jual salam. Ketemulah pas di tengah-tengah halaman 27. Syarat sah akadnya jual salam itu 8 perkara. Jual salam yang semalam, ingat aja yang semalam tuh. Nomor 1, dinyatakan oleh si penjual akan segala sifat-sifatnya. Jadi barang yang hendak dijual itu walaupun bendanya kada kelihatan di hadapan si pembeli, tapi dinyatakan oleh si penjual segala sifat-sifat barang tersebut sesudah menyatakan jenisnya dan macamnya, supaya dapat diperbedakan bermacam-macam harga, maksudnya berlain-lainan harganya. Seperti menjual binatang misalnya, maka jenisnya disebut jantan kah dan betina. Nah, tentu berbeda harganya jasidin. Jadi apabila sudah jenisnya dibedakan, misalnya ini laki ibarat binatang, atau ini bini, nah kisahkan pulang, nah kayak apa bentuknya, sifatnya, warnanya. Jadi harus jelas kriteria barang yang hendak dijual itu, nah definisinya, deskripsinya aja kita harus jelas, walaupun bendanya kadada di hadapan si pembeli, tapi penjual tuh besi barang itu, cuma kada diperlihatkannya. Atau barang tadi kaina, tahun kaina hanya ada misalnya, tapi sudah kebiasaan tahun kaina itu dasar ada barangnya itu. Nang kayak pohon kurma tahun kaina dasar berbuah, maka buahnya tadi sudah kebiasaan nang kaini bentuknya, rasanya, warnanya, jenisnya. Nah itu dijelaskan supaya si pembeli ini menukari barang itu bukan barang yang samar-samar, memang jelas seolah-olah lilihatan di mata. Nah itu satu syaratnya. Jadi kalau nyainya kada bisa menjelaskan, si penjual tadi hendak menjual barangnya kada ada, tapi ia menerima duit berdahulu ba'akad, tapi sebelum ba'akad tadi ditakuni oleh si pembeli kayak apa barangnya, inya kada kau menjawab. Nah berarti kada sah akadnya. Akad jual salam itu kada sah. Jadi inya bisa menjawab nang kini barangnya. Nah jadi si pembeli ini ibarat kaina mahadangi, kada tahadangi yang merugikan inya tuh. Nah itu nomor 1. Nomor 2, disebutkan kadarnya. Arti kadar itu ukurannya, supaya dimaklumi saparlunya. Seperti timbangannya berapa yang hendak dijual nih untuk sesuai lawan harga. Sukatannya, arti sukatan itu takarannya berapa takar. Mbah itu pulang bilangannya. Nah, tadi kan timbangan, arti bilangan itu jumlah. Berapa jumlahnya berapa? Itu ditentukan sudah tuh. Jadi jelas, apalagi mun ada betulis. Maksudnya itu sangat jelas sudah. Nama bandanya ini, ukurannya seini, bentuknya kayak ini, baratnya seini, jumlahnya seini. Nah, kan jelas nih tuh. Yang ketiga, jika bertempo disebutkan waktu menyerahkannya. Nah, kan jual salam tuh ada sifatnya dua, bisa halan atau muajjalan. Bisa langsung hari ini kita menjual barang nento kepada si pembeli, barangnya kada kelihatan tapi duitnya kita dahulu.
Tapi sudah kita bayang-bayangin kini barangnya. Lalu kita mencari barangnya tadi, tak dapat, hanya kita julung, bakat sudah tadi. Nah itu kan halannernya hari itu juga. Nah apabila bertempo, bahkan bisa tahun kaina barangnya hanya ada, boleh aja. Tapi asal jelas ya kriteria barangnya tadi. Duit berdahulu, amun duit berdudi, mahadang barang kaina ada, itu jual beli biasa neranya, dan jual beli salam lagi. Nah maka apabila bertempo, jika bertempo disebutkan waktunya menyerahkannya, apabila 2 bulan kah sudah, sesudah 3 bulan kah, atau sudah setahun kah, itu disebutkan kada boleh mawang-awang di kita. Nah itu. Yang keempat, barangnya itu yakin adanya oleh si penjual jika sampai temponya. Nah yakin di sini secara golib, kebiasaan lah, secara goliban kebiasaan. Jadi kebiasaannya memang ada barang itu, termasuk kadang ngalih mencari itu. Nah lain misalnya ya barang itu jarang ada, bila ada juga bisa kada kawa juga kita dapat karena itu ngalih cariannya. Misalnya tuh ngalih benar hampir kada ada, nintu yang dijual kita aja yang si penjual ini bisa kada ada juga dapat. Nah itu termasuk kada sah jual salam, karena secara kebiasaan bendanya itu kada ada, jadi menjual yang dihukumi kada ada narannya. Nah kalau kita berkabun, tiap tahun kita berkabun dan tiap tahun kita panen, ukuran buahnya yang kayak itu, jenisnya yang kayak itu tahu sudah kita kebiasaan. Lalu kita jual panen kurma misalnya, atau panen apa misalnya kita jual. Tapi kecuali baras nih lah, kalau baras kan ada kawan ini. Baras itu semalam termasuk dihukumi kayak kias barang yang model kayak kurma apa tuh, kayak amas tuh. Nah itu kada bisa nah gitu, itu ada pengecualian lagi lah itulah. Kalau nya baras itu dengan baras, kalau baras dengan duit bang, itu boleh aja loh semalam tuh. Tapi itu wajib apa semalam tuh? Ingat tapi semalam. Kalau baras lawan duit wajib apa? Wajib kontan kah? Nah wajib kontan. Tapi berhutang boleh ya, imunnya makanan ya, kalau baras itu boleh ya. Misal yang terjadi yang selama ini yang di zaman Nabi ini itu kurma contohnya. Jadi kurma ini memang belum berbuah, tapi kebiasaannya memang tiap tahun berbuah. Jadi ujar yang si an ini, si ampun pohon kurma, nah nyawa hendakah buah kurma yang kutanam itu kena tuh tak cuma tahun kayak napang anunya panennya, nyawa hendak ku jual kena 2 karung misalnya, kurmanya jenisnya kayak ini. Nah berapa diseden? Saya ini duitnya dijulung berdahulu, kita terima berakad. Nah syarat akad itu nah terpenuhi dulu yang pertama ini tadi, jelas bendanya, sifatnya, warnanya, ukurannya berapa. Imbah itu pulang disebutkan pulang jenisnya, timbangannya, takarannya. Imbah itu pulang jika bertempo disebutkan waktu menyerahkannya. Nah kayak itu. Yang keempat, kenapa pindah penyaring kan nih? Yang keempat, barangnya itu yakin adanya oleh si penjual jika sampai temponya. Nah tadi ya kalau yakin ada kawa yang kada yakin. Kita bahari suah malapas iwak datuknya haruan di kolam kita tuh luas benar 70 hektar luasnya. Nah, lalu kita hendak kita jual datunya haruan itu, maka ngalih mencari ya kalau kayak apa ini. Memang kita tahu bang bendanya nang kini jenisnya nang kini berat nang kini tahu sudah, kita seorang melapas di situ. Cuma menangkapnya ngalih, yang mudah kayak bisa berhilang nih itu datu haruan itu juga. Nah kada jelas, dan ada tuh satu-satunya di kolam pian aja. Apabila sampai waktunya kita mau kada kawa kita mencari gantiannya di kolam lain mambil. Nah lain kita kalau berjual nila boleh nang kayak itu duitnya dulu aja kita. Kenapa kita duit itu hendak parlo bang nuker bibit segala macam. Nah lalu aja kita tukarlah jual barangnya kaina. Nilainya sudah kita sebut ukuran yang gandalnya seini timbangannya seini. Sampai waktunya, nah betempo narannya. Nah betempo itu harus jelas apabila waktunya. Oh 6 bulan kemudian, 3 bulan kemudian diserahkan dengan sesuai perjanjian tadi. Nah kan nilai ini nyaman aja jariannya. Seandainya kita gagal panen, ada aja orang di sebelah yang berhasil panen. Nah itu maksudnya. Kawannya mengganti di situ.
Yang kelima disebutkan tempat menyerahkannya. Nah, kada kawa jua harus sebutkan di mana, di langit pertama aja misalnya. Kada apa-apa, yang penting jelas di mana anaknya penyerahan itu. Yang keenam ditentukan harganya. Ini jelas sudah ya, kalau kada kawa harga ini kira-kira gampang aja. Kada kawa gampang aja ini jelaskan berapa harganya. Nah, harus jelas dulu. Yang ketujuh berakad dan harganya dibayar oleh si pembeli. Nah, wajib berakad dan waktu berakad itu harganya dibayar langsung oleh si pembeli. Barangnya kada ada, si penjual sudah menerima duitnya. Amun barangnya ada, si penjual menerima duitnya, itu lain jual salam. Itu jual langsung kayak biasa ini tuh. Kada perlu dibahas lagi. Jual salam ini bendanya kada ada. Lalu ada peraturan tersendiri nah kayak itu. Misalnya pang bendanya kada ada. Ya kalau bayarnya juga oleh si pembeli kaina, lain jual salam juga. Bapak pecang barangnya kada ada kaina kan usah berjual belian itu. Ya ipik berdiaman ya sudah. Barangnya kada ada, duitnya kada dijual juga, kada dijual juga, sama kok usah bepandir-pandirnya. Ya kalau aku jual lah aja, kaina pang barangnya. Aku tuh kariin duitnya kaina jual aja. Lain jual salam ini. Yang kedelapan akad yang tunai, yaitu tidak sah dengan khiyar syarat. Nah, arti khiyar syarat itu kan bersyarat semalam. Kutunggulah 3 hari bila aku kada membolehkan. Selama 3 hari ini jadi menukari. Tapi selama 3 hari ini bila aku membolehkan kada jadi menukari atau berhuruf. Nah, kayak itu. Itu 3 hari itu kada kawan kayak itu jual salam ini harus pasti berakad menjulung duitnya. Kada kawan yang mudah kayak tunggu 3 hari lah dulu kada kawan. Nah, ini kita mazhab Imam Syafi'i lah. Kayak itu jelas ya sudah ya, kalau punya bila kada jelas silahkan bertanya. Nah, tapi kaina betakunnya imbah habis acara kita ya, kalau anak 3 mata kah betakun ayo jas itu. Picak sebelah tuh orangnya. Ya rahan, nah rahan. Bagus aran diandakin aran Ahmad Rahan. Arti rahan tuh gadai sanda. Berarti tas sanda harus temu beneran rahan ini. Yaitu seseorang berhutang kepada orang lain. Nah, berarti sandan ini sifatnya berhutang. Maka bila sifatnya berhutang berarti yang mau hutangin itu menolongi tunarannya. Lah, kada terjadi hutang piutang melainkan untuk menolongi. Kalau kita mengambil manfaat dari hutang berhutang, riba sudah. Napa kanarannya bila kita yang mau hutangin ini mengambil manfaat. Aja aku hutanginya aja. Tapi kita besakanlah rumput kuning ini hadaman aja. Itu riba juga sudah mengambil manfaat narannya. Atau ayo ja aku takkan barang kuning ini nah riba aja sebenarnya. Aja tapi aku minjam tangga nyawa seminggu dulu aja, minjam tangga seminggu misalnya riba juga. Jadi kada boleh gitu, yang mau hutang ini mengambil manfaat kepada orang yang berhutang. Nah, gadai ini mirip dengan berhutang, bukannya mirip lagi sama. Cuma perbedaannya adalah gadai ini ada jaminan dari orang yang berhutang itu aja, ada barang jaminan. Sedangkan berhutang yang biasa yang normal itu kada ada jaminan, kada ada barang yang dijaminakan. Nah, kalau gadai atau sanda ini ada barang yang dijaminakan. Nah, makalah yaitu seseorang berhutang kepada orang lain dengan berjaminan benda kepunyaannya sendiri dalam tempo 3 bulan misalnya. Jika sampai temponya tidak juga ia dapat membayar hutangnya itu, maka benda itulah menjadi pembayarannya. Nah, ini gunanya barang itu ada jaminan, barang gadai namanya. Jadi kita itu menghutangi lawan orang tadi rasa lapang karena orang tuh ada harapan kawah aja membayar karena ada jaminan. Nah, amun kada ada jaminan bang, misalnya kita mau hutangi silahkan aja juga ada bapak juga tuh hutang normal kayak biasa narannya. Nah, maka apabila ternyata sampai 3 bulan misalnya ada kawa juga orang tuh membayar hutangnya, maka barang jaminan tadi
dinilai dulu berapa harganya. Apabila harganya sesuai dengan harga dengan yang dihutang tadi, misalnya kita berhutang lawan orang ninto misalnya 100 juta, misal berhutang 100 juta dalam tempo 3 bulan ulun bayar. Nah, barang jaminannya adalah mobil sebuah Avanza. Nah, mobil Avanza sebuah. Ternyata sampai 3 bulan ulun kada kawa bayar. Nah, maka yang mobil Avanza itu dinilai berapa harganya. Dijual atau kada dijual tergantung. Nah, seandainya dijual aja, contohnya dulu dijual sekalinya harganya 150 juta. Nah, maka 100 juta kita diambil oleh orang yang menghutangi tadi. Nah, 50 juta tuh boleh kakan kepada orang yang berhutang tadi, si ampun mobil tadi. Nah, itu narannya. Jadi narannya kan berhutang. Jadi membeli orang bayar itu sesuai dengan duit yang kita hutangkan tadi. Kita berhutang, kita menghutangi orang tuh 100 juta. Nah, dengan jaminan mobil Avanza tadi, ternyata 3 bulan ini kada kawa bayar lawan kita jual mobilnya ternyata 150 juta nilai duitnya tadi nih. Harga mobil tadi kita ambil aja duit yang kita hutang itu di berapa 100 juta, 50-nya beli kan kayaknya. Nah, itu contohnya. Atau pian kepingin lawan mobil nih tuh ditaksir aja berapa harganya, tawar menawar. Oh, ternyata harganya 150. Nah, pian tambahin 50 juta, belikan duitnya 50 juta, berarti pian yang tahu hutang. Pian yang tahu hutang. Ya kalau 50 juta julung ke situ pulang. Kan 100 juta sudah tadi kita menghutangi orang itu tadi. Jadi lunas saya akad jual beli pulang naranya itu. Nah, itu cara yang bujur basanda. Secara hukum dasar nanti itu dulu. Nah, kita harus akan baca dulu lah. Yang demikian itu harus, arti harus itu boleh. Nah, tulis di bawah harus itu boleh. Dan benda gadainya itu, nah, dan benda gadainya itu, nah, boleh dipegang selama masa terjadinya sandan itu, nah, boleh dipegang oleh orang yang menggadaikan. Nah, jadi mobil tadi misalnya mobil itu mobil ulun. Lalu ulun sandakan lawan pian. Nah, sambatannya sanda padahal berhutang tuh. Jadi ulun berhutang 100 juta. Nah, jaminannya mobil. Nah, mobil yang pun ulun ini asli pun ulun tuh. Nah, itu boleh ulun yang menyimpannya sebagai pemilik asli mobil tadi. Nah, boleh ulun yang menyimpannya. Boleh juga yang menyandai menyimpannya. Boleh juga. Tergantung kesepakatan siapa yang mengikuti. Kalau kita kebiasaan di sini kan yang menyandai itu yang memegang mobil itu. Kayak itu loh kok. Nah, seandainya ulun bang yang berhutang tadi 100 juta tadi mobil itu kan ulun ya kalau aslinya nah itu boleh juga ulun yang mengikuti mobil itu masih. Terserah kesepakatan tergantung masing-masing. Boleh juga misalnya yang mengikuti mobil itu lain ulun yang berhutang 100 juta, lain pian yang menjulungi duit tadi, tapi orang ketiga boleh juga. Siapa orang ketiga? Pihak yang dipercaya. Sebab ujar ulun yang berhutang duit nih, jaminannya mobil, gadai narannya itu sanda. Ujar ulun bila ulun julung mobil, bila mobil tadi pian yang menyimpannya, ulun tahu bisa terijak mobil itu gina. Bisa kada aman. Nah, amun ulun pang menyimpannya, pian pulang kada percaya, bisa kada aman di pian juga. Berarti orang ketiga yang menyimpannya. Nah, selama barang atau mobil tadi disimpani, apabila perlu perawatan, maka biaya perawatannya si pemiliknya, yaitu ulun tadi. Yang menyandai tadi kadang mengeluarkan duitnya karena ini bukan pemiliknya. Sebagai barang jaminan saja. Nah, jadi kesepakatannya nang kaya itu asal muasal kesepakatan sama sekali sandan itu kada boleh dimanfaatkan oleh kedua belah pihak, itu asalnya. Lah, kenapa garang ini tertahan barang jaminan ngarannya. Cuma ada pengecualian bahwa di sini dipadahkan boleh ya kalau bahwa boleh benda gadai itu dipegang oleh yang menggadaikan, yaitu ulun tadi.
serta bukan hanya boleh memegang, boleh ia ulun tadi mengambil manfaatnya. Nah, yang tidak menjadi mudarat atas yang menerima gadainya itu. Nah, maksudnya kayak ini, nah kayak mobil tadi, ulun diisi mobil, lalu ulun keperluan duit, lalu ulun bapadah lawan guru mobil ini, guru mobil julun. Nah, ulun bahutang. Itu yang hukum gadai sabujurnya kita di Islam. Ulun bahutang 100 juta lawan pian. Nah, jaminannya mobil ulun ini. Lalu jadi guru mobil dihati dulu kayak barang bandanya mobilnya. Taksir dulu mun harganya 50 juta ha. Aku aduh ini mau hutangi. Nah, bisa nang kayak itu kan naranya nego naranya. Boleh nang kayak itu. Oh, sekalinya ditaksir harganya 150. Ayo juga guru mobil. Lalu guru mobil menjulungi ulun duit 100.000. Berarti ulun naranya yang berhutang, jaminannya mobil. Nah, bahasa kita di Indonesia Merdeka ini menyandarkan mobil. Paham lebih ini? Menyandarkan mobil 100 juta dan yang mengikuti mobil tuh guru mobil ini. Karena sidin pang menjulung duit ke ulun berduit nih. Ya kalau. Nah, itu bahasa kita Indonesia. Lalu karena guru mobil ini merasa sidin yang menyandai, lalu sidin bebas memakai mobil, itu sebenarnya tidak boleh. Nah, jadi hukum asal barang sandaan itu adalah barang jaminan. Kada boleh dipakai oleh kedua belah pihak asalnya. Nah, tetapi dibolehkan bagi si asli pemilik, yaitu ulun tadi. Boleh ulun mengikuti mobil itu. Bahkan boleh ulun menggunakan, tapi syaratnya 2. Nah, kenapa dulu ulun boleh menggunakan? Karena memang itu pun ulun. Ya kalau sedangkan ulun kan berhutang aja lawan sidin nih 100 juta, sedangkan mobil itu kan jaminan aja sebenarnya. Itu disebut sanda atau gadai atau rahan namanya. Nah, boleh ulun memakai tapi syaratnya 2. Nah, apa syaratnya? Pertama, si yang menyandai mengizini dulu. Yang kedua, ulun memakai kada memberi mudarat, kada menjadi mudarat atas barang itu. Maksud kada memberi mudarat ini, ulun memakai mobil ini kada sampai mengurangi nilai mobil. Nah, itu kan mudarat naranya. Sebab bila ulun pakai terus talijak-lijak, padahal taksir pertama kan 150 juta harganya, sekalinya timbul jadi 50 juta aja gara-gara belimpak-limpak. Nah, jadi apabila si yang menyandai si guru mobil tadi kada mengizini, kada boleh ulun memakai mobil tadi. Atau apabila si menyandai tadi kada mengizini ada di tangan ulun, kada boleh juga ulun ada di tangan ulun mobil itu. Di mana yang ada, bisa di yang menyandai, bisa di orang ketiga. Bila sama-sama kada percaya, siapa tahu ini rusak. Karena ini barang jaminan, Bang. Jangan sampai nilainya berubah turun. Sebab ini barang jaminan. Yang sewaktu-waktu bila ulun kada kau membayari duit guru mobil itulah jadi pembayarannya. Dinilai berapa harganya? 150. Nah, dijual, diambil guru mobil 100 juta, 50 jutanya dibelikan ke ulun. Nah, tapi kalau seandainya ulun pakai lalu berusak lalu nilainya turun jadi 50 juta, sedangkan itu barang jaminan, ulun kada kawa bayar, nah guru mobilnya rugi akhirnya. Paham lah pian nih. Nah, jadi bila ulun nih menyandarkan mobil, ulun berarti ampun mobil itu ya kada. Nah, ulun ini boleh menggunakan mobil itu sebenarnya dengan syarat 2. Guru mobil yang menyandai tadi, yang menjual 100 juta tadi, maizini satu dulu. Yang kedua, dilihat kira-kira bila ulun memakai atau menggunakan mobil itu kada mengurangi nilai harga mobil itu. Pahamilah. Sama nang kayak rumah, nang kayak itu juga. Menyandarkan rumah, misalnya ulun nih nah perlu duit. Ada bisi rumah ulun nih. Ada bisi rumah. Ulun sandakan rumah kalau guru mobil berapa? 1 miliar. Nah, contoh aja supaya nyaman nyambet nah. 1 miliar. Guru mobil ini kan bus batu bara. Jadi ujar sidin, bilung sidin 1 miliar. Nah, maka rumah ini ulun ganai. Hukum asal ulun kada boleh mengganai, guru mobil mu kada boleh mengganai karena barang jaminan. Tapi ini pengecualian karena ulun ini pemilik rumah itu, maka ulun boleh mengganai dengan syarat 2. Si yang menyandai tadi guru mobil tadi mengizini.
Yang kedua, nilai rumah tadi kada berkurang dari taksir di awal tadi. Harganya berapa? Kalau jago rumah bini nyawa wani mengambil duit 1 miliar, harga rumah nyawa berapa? Ditaksir 1 miliar 1 juta. Lebihan 1 juta tuh, atau pas 1 miliar juga ditaksir. Oh kada bapak juga rumah bini kan, ibaratnya ulang ada kau bayar, rumah dijual, ada aja kau membayari. Nah, tapi kenapa ulun nih dibolehkan di sini menyimpan benda sandaan tadi, bahkan memanfaatkan dibolehkan karena ulun asli pemiliknya. Nah sekarang kita paling pulang lah, ini guru mubin bukan asli pemiliknya, cuma sidin yang menyandain itu. Ulun berhutang nompian 100 juta, barang jaminannya rumah ulun, itu yang bujur. Kalimat kita ini kan kusandaakan rumah ini 100 miliar, ya kada? Kusandaakan itu kata-kata kita yang di kampung kita nih. Kusandaakan 1 miliar, lalu rumah itu berpindah tangan ke guru mubin, sidin pang menjulung duit. Nah kalau masih akadnya sanda, lalu rumah tuh yang memegang guru mubin, kalau memegang aja kata bapak boleh aja itu, kalau itu kesepakatan. Tapi kalau dimanfaatkan oleh guru mubin, misal arti dimanfaatkan tuh mungkin diganai kah atau disewakan kah, maka itu hukumnya riba. Kenapa? Karena sandan itu hukum aslinya berhutang. Setiap kita menghutangi orang lalu mengambil manfaat, maka manfaat yang sebab kita menghutangi itu disebut riba naranya. Kalau ulun pang, ulun kada riba kalau mengganai rumah tadi, asal pian mei gini dan kada mengurangi nilai harga, ulun kada riba. Kenapa? Aslinya ulun itu ampunnya. Pahamlah. Ini kias saja di apa aja tuh. Bila paham sebegini ini, paham yang lain-lainnya. Kita kebanyakan yang terjadi ini kan kada kayak ini, jadi berbahaya benar nih. Sanda akan misalnya rumah, ya kalau rumah disandakan berapa 1 miliar, ulun perlu duit pang, sandakannya 1 miliar. Nah yang menyandai siapa? Yang menyandai misalnya guru mubin tadi menyandai, sekali juga guru mubin nyawa bogahnya sudah, aku mau sudah menyandai. Nah lalu ulun bogah guring di bawah jembatan misalnya. Nah ya kalau jadi guru mubin mengganai rumah itu, tapi karena sidin banyak isi rumah, sidin patak-patak, sidin sewakan, itu riba tuh, riba baikong, hati-hati pian, jangan sembarang. Berarti kita mengambil manfaat dari situ, dari menghutangi tadi. Mun hendak kada terjadi riba, nah caranya tadi ada caranya, langsung aja akad jual beli, akad menjual langsung, tetapi ada perjanjian, bila ulun kawa membayari, jadi pun ulun pulang. Pahamlah. Nah, ini tuh. Maka ini yang disebut, ya kita baca tahusakanlah. Ini penting benar, manik banyak terjadi ya kalau kusandakan sepeda motor aja 5 juta lawan Amang Ian. Nah, lalu Amang Ian mengambil sepeda ulun, pakai sidin kemana-mana, ke banjir, ke sempit segala macam. Itu riba tuh. Ya, kada boleh. Walaupun ulun ampun sepeda motor ini mai izin nih, ikhlas lu tetap kada boleh. Ini masalahnya hukum fikih, Bang. Fikih itu lain bab tasawuf. Fikih juga. Kalau ikhlas itu kan bab tasawuf lain lagi. Ya, kada aku ikhlas benar aja. Ujar Amang Ian, kenapa dipakai? Anu boleh jadi ikhlas saja aja. Ini bab tasawuf larnya lain lagi kisah. Kalau fikih juga tetap hukumnya haram mengambil manfaat. Nah, tapi mun ulun pang ampun sepeda motor ulun pakai, padahal ulun sandakan ulun pian sudah 5 juta, ulun memakai boleh, syaratnya 2. Nah, pertama Amang Ian meijini. Yang kedua, ulun pakai itu kadang mengurangi nilai harga taksir di awal. Harganya yang ditaksir di awal berapa? Kadang mengurangi nilai itu. Nah, amun Amang Ian kada mai gini karena sidin kada percaya nang ulun, bila ulun pakai bisa berhancur-hancur karena mengurangi nilai harga. Kayak pakai namun dijual bisa kada tercukupi menjadi hutang. Nah, maka ulun kada boleh memakai sepeda motor itu walaupun itu pun ulun jual asalnya. Tapi pulang kayak apa caranya supaya Amang Ian jangan memakai? Simpan ke tempat orang ketiga. Siapa? Pembakal. Nah. Dia pembakal pas bener abunah aku kada bisa sepeda motor. Nah, pembakal pulang saya memakai. Salah juga nih tuh. Nah, cari yang amanah. Nah, menyimpan. Jadi dia pembakal ayo aja, tapi ini sehari lah upah menyimpan ada tuh.
sehari upah menyimpan 10.000, upah yang uli bensin sano cager memakai saja memakalnya. Nah artinya memelihara, maksudnya bila motor itu kan dari pelihara bisa mogok juanya dihidupi segala macam. Jadi kesepakatan jadi pemakal boleh menyimpan aku upah menyimpan sehari 20.000, itu lengkap sudah dengan bensin segala macamnya itunya, dengan yang ingkul-ingkulnya beratan 20.000 sehari. Del siapa yang memberi sehari 20.000 kepada pembakal? Pemilik asli, bukan yang menyandai, tapi urung yang menyandakan tadi. Kenapa ulun yang membayar? Ini itu barang ulun, ampun ulun ampunnya. Bila saya lah, ini luas pembahasannya, kita baca sedikit lagi. Belum juga Isa lagi lah. Udah lah. Belum lah. Serta boleh ia mengambil manfaatnya yang tidak menjadi mudarat atas yang menerima gadai. Arti menerima gadai itu yang menyandai tadi. Nah, dan tidak harus, tidak boleh ia menjualnya. Ini ia siapa? Ia yang si ampun barang tadi. Walaupun inya barang yang tadi ada di dirinya yang ampun asli barang, kada bolehnya menjual. Kenapa? Ini barang tersanda, kada boleh dijual. Atau memberikannya pulang ke orang lain, kada boleh juga, karena itu wajib ditahan, dijaga selama dalam tempo yang disepakati tadi. Nah, dan boleh pula benda itu dipegang oleh si pagadainya. Arti si pagadainya tadi yang guru mobilnya tadi nih, atau si amang iyannya tadi nih, yang lain ulun, kan mobil itu apa ulun tadi loh. Nah, ulun sandakan ke guru mobil. Nah, guru mobil boleh memegang linto, tetapi nah di garis bawah ini tidak boleh ia mengambil manfaat selama temponya belum cukup. Kada boleh mengambil manfaat. Nah, ini mazhab kita Imam Syafi'i. Kada boleh mengambil manfaat. Nah, tapi apabila barang tadi perlu perawatan, nah boleh ada pemandiran bahasa pulang. Perawatannya seini aja kita. Nah, boleh kita mengambil, minta lawan siapun barang. Maka itu ini kena bila ada paham silakan takon bahasa pulang lah. Nah, penting bener yang ini. Adapun sanda yang masyhur berlaku di negeri kita ini, nah ujar Sidin, adalah sanda perjanjian. Arti perjanjian tadi berjanji berdahulu. Maksudnya apa? Tetapi akadnya jual putus. Arti jual putus itu berjual tukar juga. Ini mobil inilah julun kan harganya ditaksir 100 juta. Ya kalau najun ulun-ulun lumpian tukari aja sudah 100 juta harganya. Cumalah kita berjanji. Nah, perjanjian narannya tak. Kita berjanji bila ulun ada duit ulun tukari pulang ini nah. Pian jangan dijual-jual dulu selama 3 bulan. Pian boleh memakai, kenapa? Karena sudah bertukar jual. Nah, itu yang bujur hendak menggunakan bandan itu harus akad tukar jual. Kalau kada ada akad jual beli digunakan oleh yang menyandai, ya riba. Maka harus tadi amun sudah jual putus akadnya tapi berjanji kan. Nah, berjanji maka harus boleh si pembeli tadi mengambil manfaat. Nah, ya kalau amun akadnya akad sanda aja, ku sanda akan ini barang kepada engkau. Nah, berapa menyandai aja? Disandakan berapa? 5 juta. Lalu barang itu pindah tangan kepada yang menyandai, ya kalau lalu digunakan oleh si yang menyandai tadi. Nah, itu narannya akadnya masih akad sanda, digunakan kada boleh riba. Itulah jika dilakukan oleh orang yang berpengetahuan agama. Nah, jadi mau orang berpengetahuan agama sama-sama paham supaya yang menyandai ini kawan memanfaatkan akad jual beli aja, tapi berjanji dalam jangka tempo 3 bulan atau sebulan, kenapa aku tukari pulang? Kayak Pak, akor oke, yes dan oke aja. Nah, aku akad berjual beli tapi ada perjanjiannya. Dan banyak pula yang melakukan sanda itu dengan tidak berakad. Nah, ini yang tersalah lah. Dan manfaatnya diambil oleh yang menyandai. Nah, atau dikatakannya pinjam meminjam bisa juga. Jadi bisa juga nah, aku meminjam ini aja. Sebidang motor ini meminjam atau menyandai
Sama aja sebenarnya kata-kata itu tuh. Meminjam dengan menyandai sama. Misalnya guru mobil nih, menyandai atau meminjam mobil ulun, dijulungnya duit 100 juta nang ulun. Nah, kan kata-katanya kada akad jual beli, naranya meminjam atau menyandai sama lo kok. Lalu mobil itu berpindah tangan ke guru mobil pakai, ya riba naranya. Nah, itu yang terjadi sekarang ini ya Allah. Nah, yang demikian itu haram. Nah, garis bawahilah. Ini kada jarulun lah. Kalau mau pin sarik ngono, penentu jo. Mau ikut-ikut sakut aja. Nah, hendak mempacul gigi mau ikut. Ini ujar pengarang kitab, dan ini seluruh kitab baca aja. Bukan hanya kitab halus sih bang, kitab yang kondol makin kondol makin malah seram. Nah, tapi kena kada mutlak kayak itu, ada tergantung jenis barangnya pulang. Apabila barang itu barang produktif, itu lain lagi kisahnya. Bisa juga kena arti barang produktif itu bisa dijadikan usaha. Misalnya ini contohnya nah. Kayak mobil itu termasuk barang produktif sebenarnya. Bisa dibawa gojek. Nah, ya kalau ulun bisa mobil, ulun perlu duit, ulun julung lawan pian, kusanda akan julun. Berapa? 100 juta. Lalu pian memegang barang nih toh. Nah, karena mobil ini sayang digunakan, baik dibawa taksi misalnya. Nah, padahal hukum asal kada boleh dibawa taksi toh, tapi jadi boleh apabila ada kesepakatan pembicaraan. Kayak apa supaya boleh digunakan oleh orang yang menyandai mobil tadi? Nah, kayak apa caranya? Caranya ada pemandiran. Caranya mungkin sidin menyewa kah? Atau misalnya bayar sewa, atau misalnya bagi hasil. Nah, lalu pian gunakan mobil itu untuk apa? Untuk yang usaha nih. Berapa hasilnya? Dibagi hasil bisa. Atau misalnya kayak ini disewa, sehari berapa sewanya? Oh, sehari sewanya 50.000. Nah, disewakan, maka 50.000 itu masuk ke kantong ulun tuh sebagai pemilik mobil itu. Nah, kayak itu yang bujur. Kita di Indonesia kita paling ya kada. Ini salah benar nih, ini paksa ulun ungkain nah. Ulun baisi rumah, ulun sandakan lawan amang ian. Berapa jam ian menyandakan nih? 100 juta julun. Lalu ulun menerima duit 100 juta. Ya kalau ibarat tuh rumah yang ulun sandakan tadi, ulun siwa pulang lawan amang ian. Supaya ulun kau bagana di situ sabulannya 1 juta. Ya itu riba naranya, sebab duit itu masuk ke tangan amang ian. Yang ampun duit 100 juta tadi, riba itu ada boleh. Kenapa? Karena itu sanda. Nah, supaya boleh bang kayak apa? Caranya akad jual aja sekali. Tapi perjanjian dalam tempo 3 bulan lah, atau dalam tempo setahun lah, kena ulun tabusi pulang, artinya ulun tukari pulang, jangan jual ke lain. Bagus kayak itu, hendak selamat. Pahamailah. Nah, kabun misalnya jual kabun kan bisa kok kayak apa, pahumaan misalnya. Kalau di kampung tuh pahumaan. Kada berduit kita, ada pahumaan, sandakan pahumaan. Nah, orang kan bahuma, banyaknya bahuma, kita nih tagana nih barang nih. Kada digunakan padahal ini produktif nih harusnya. Nah, kayak apa caranya? Kayak apa caranya supaya jadi hasil jual ini nah, dimanfaatkan oleh ulun kada kawa, ya Allah. Oleh karena pian kada meji ini dimanfaatkan oleh pian riba. Kayak apa caranya? Nah, deal or no deal. Kesepakatan, jadi kita kain aja nah, supaya jadi manfaat lah. Aku siwa tanah ini nih. Siwanya berapa tergantung pasarannya. Selama sampai masa panen berapa pasarannya siwanya itu? Oh, ini siwanya. Nah, jadi pian yang menyandain itu sekehendak pian apa memanfaatkan supaya produktif, supaya jadi banih aja tuh tahun itu. Nah, karena bila sudahnya berbuah, pian bayar siwanya ke ulun. Karena tuh masih pahuman ulun bang. Pahamailah. Nah, mobil kita jual, cari motor kita jual. Jadi kayak menyewa narannya. Jangan tak paling. Nah itu, insya Allah kita sambung lah. Ini panjang kisahnya nah. Limpat sudah jam 8, setengah 9 kah Nah, 9 jamnya rusak mah.
wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.